Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar? Tentunya sehat bukan? Alhamdulillah kami juga sehat dan bahagia bisa menjumpai Anda untuk edisi yang keempat dari pembahasan persamaan kuadrat ini. Yang pada edisi keempat ini kita akan melanjutkan pembahasan menyelesaikan persamaan kuadrat yang suku-sukunya lengkap dengan variasi soal-soal yang lebih menantang serta lebih menarik dan lebih asik tentunya. Karena itu, mari kita ikuti pembahasannya. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 2x dalam kurung x plus 5 sama dengan 17x dikurang 6. Perhatikan bentuk persamaan kuadrat yang disajikan dalam soal. Bentuknya belum baku. Maka untuk kita bisa melaksanakan langkah-langkah bentuk persamaan kuadrat ini harus kita nyatakan dalam bentuk baku terlebih dahulu. Gunakan sifat distributif untuk membuka kurung 2x kali x ditambah 2x kali 5. Kita peroleh 2x kuadrat ditambah 10x. Langsung 17x nya saya pindah ke ruas kiri menjadi negatif 17x. Dan negatif 6 saya pindah ke ruas kiri menjadi positif 6. Sama dengan 0. 10x dikurangi 17x suku sejenis bisa kita sederhanakan menjadi 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah yang pertama setelah kita peroleh bentuk baku ini adalah mengalihkan A dengan C. A nya 2, C nya 6. A kali C sama dengan 2 kali 6 sama dengan positif 12. Tugas kita adalah mencari pasangan faktor 12 yang jumlahnya sama dengan B yaitu negatif 7. Karena D adalah 12 bernilai positif, maka kita cari pasangan faktor dari 12 bertanda sama dan berjumlah negatif 7. Jumlah dua bilangan bertanda sama, hasilnya negatif, berarti kedua bilangan itu harus sama-sama negatif. Nah, kita cari pasangan faktor 12 yang mungkin. Yang diminta adalah keduanya bertanda sama negatif dan jumlahnya negatif 7. Siapa? Yang mana? Oh ya, negatif 3 kali negatif 4. Nah, maka negatif 7x ini kita nyatakan sebagai negatif 4x dikurangi 3x. Maka persamaannya menjadi 2x kuadrat dikurangi 4x dikurangi 3x ditambah 6 sama dengan 0. Langkah selanjutnya, dua suku yang pertama yaitu 2x kuadrat dikurangi 4x kita faktorkan dengan sifat distributif dengan faktor sekutu 2x dan negatif 3x ditambah 6 kita faktorkan dengan sifat distributif dengan faktor sekutu negatif 3. Maka kita tulis 2x dalam kurung x dikurangi 2. Seperti tadi, x ini diperoleh dari 2x kuadrat dibagi 2x dan negatif 2 diperoleh dari negatif 4x dibagi 2x. Kemudian dikurangi 3.
dalam kurung X dikurangi 2. Loh Pak, kok itu dari positif 6 berubah jadi negatif 2? Nah perhatikan, saya katakan tadi bahwa yang di dalam kurung merupakan hasil pembagian dari masing-masing suku dengan faktor sekutu yang kita tulis di luar kurung. Yang pertama, negatif 3X dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif hasilnya positif X. Kemudian yang kedua, positif 6 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif hasilnya negatif. Paham? Ya. Langkah berikutnya adalah kita faktorkan lagi dengan sifat distributif. Dan kalau kita perhatikan di sini faktor sekutunya adalah dalam kurung X negatif 2. Ini pada bagian kelompok depan dan kelompok belakang ada dalam kurung X min 2. Yang bukan sekutu 2X dan min 3. Yang faktor sekutu kita tulis di depan, yang bukan faktor sekutu kita tulis dalam kurung di belakang. Walaupun tidak harus. Nah, kemudian kita gunakan konsep A kali B sama dengan 0 tadi. Maka kita dapatkan X dikurangi 2 sama dengan 0. Atau 2X min 3 sama dengan 0. Selesaikan persamaan linear satu variabel, maka kita peroleh yang pertama X sama dengan positif 2, atau yang kedua X sama dengan positif 3/2. Ingat, negatif 3 pindah ruas kemudian dibagi 2. Dengan demikian penyelesaian persamaan kuadrat 2X dalam kurung X plus 5 sama dengan 17X dikurangi 6 adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 3/2. Cara yang kedua. Nah, seperti tadi kita ubah dulu ke dalam bentuk umum. Setelah kita peroleh bentuk umum, kita kalikan A kali C sebagaimana kita lakukan pada cara pertama, sama persis. Nah, hanya di sini setelah kita dapatkan pasangan dari faktor 12 yang jumlahnya negatif 7, yaitu negatif 3 dikali negatif 4, maka persamaan ini kita nyatakan sebagai AX plus P dikali AX plus Q dibagi A sama dengan 0. P-nya adalah negatif 3 dan Q-nya negatif 4, sedangkan A-nya sama dengan 2. Maka kita peroleh 2X dikurangi 4 dikali 2X min 3/2 sama dengan 0. Nah, perhatikan untuk 2X dikurangi 4 ini ada faktor sekutu antara 2X dan 4. Nah, kedua suku ini bisa kita bagi 2, maka faktor sekutu 2 kita keluarkan dengan sifat distributif. Nah, kita peroleh 2 kali dalam kurung X dikurangi 2. Dua suku belakang tetap. Nah, 2 dan 2 ini adalah faktor yang sama antara pembilang dan penyebut, bisa kita bagi, kita coret, hasilnya 1. Kita peroleh bentuk terakhir yaitu X dikurangi 2 dikali 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian kita kembalikan ke konsep A kali B sama dengan 0. Maka X dikurangi 2 sama dengan 0 atau 2X dikurangi 3 sama dengan 0. Kita peroleh X sama dengan 2 dan X sama dengan 3/2. Nah, demikian ya. Semakin paham ya. Biar sempurna, kita tambah satu soal lagi. Tentukan penyelesaian persamaan berikut. 3 dalam kurung 5 dikurangi X kuadrat
sama dengan 7 dikurangi 2x. Kita selesaikan. Kita buka dengan sifat distributif. Kita peroleh 15 dikurangi 3x kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2x. 15 diperoleh dari 3 kali 5. Negatif 3x kuadrat diperoleh dari 3 kali negatif x kuadrat. Kemudian kita kumpulkan dalam satu ruas. Ke kiri, negatif 3x kuadrat tetap saya geser ke depan. Kemudian negatif 2x pindah ruas menjadi positif 2x. 15 saya geser ke belakang. 7 pindah ruas menjadi negatif 7 sama dengan 0. 15 dikurangi 7 sejenis kita sederhanakan. Nah, kita peroleh negatif 3x kuadrat plus 2x plus 8 sama dengan 0. Bentuk ini bisa langsung kita selesaikan dengan langkah-langkah tadi, atau kalau kita merasa tidak nyaman dengan koefisien x kuadratnya negatif, maka semua suku dalam persamaan ini kita bagi dengan negatif 1 supaya koefisien dari x kuadrat positif. Negatif 3x kuadrat dibagi negatif 1 hasilnya 3x kuadrat. Positif 2x dibagi negatif 1 hasilnya negatif 2x. Dan positif 8 dibagi negatif 1 hasilnya negatif 8. 0 dibagi negatif 1 tetap. Nah, kemudian kita ikuti langkah-langkah tadi. Kita kalikan A kali C. 3 kali negatif 8 hasilnya negatif 24. Dan karena D sebagai hasil kali A dengan C adalah negatif 24 dan B-nya negatif 2 di sini, maka cari pasangan faktor dari negatif 24 yang tandanya berlawanan dan jumlahnya negatif 2. Jadi, kenapa tandanya berlawanan tadi? Karena D-nya negatif, 2 bilangan dikalikan supaya hasilnya negatif, tandanya harus saling berlawanan. Nah, kita cari pasangan faktor negatif 24. Mana pasangan-pasangan itu yang berjumlah negatif 2? Iya, 4 dan negatif 6. Nah, 3x kuadrat dikurangi 6x ditambah 4x dikurangi 8. Negatif 6x, negatif 6 kita ambilkan dari sini, dan 4-nya ini kita faktorkan dengan sifat distributif. 2 suku pertama, kemudian 2 suku yang kedua. Nah, kita peroleh 3x dalam kurung x dikurangi 2. Ingat, 3x kuadrat dibagi 3x hasilnya x. Negatif 6x dibagi 3x hasilnya negatif 2. 4x dibagi 4 hasilnya x. Negatif 8 dibagi 4 hasilnya negatif 2 sama dengan 0. Faktor sekutu dari kelompok depan dengan kelompok belakang adalah x dikurangi 2. Kita faktorkan dengan sifat distributif seperti sebelumnya. Nah, kita peroleh x dikurangi 2 dikali 3x ditambah 4 sama dengan 0. Kita pecah menjadi x min 2 sama dengan 0, atau 3x plus 4 sama dengan 0. Sehingga kita peroleh x sama dengan positif 2 atau x sama dengan negatif 4/3. Dan ini adalah sebagai penyelesaian dari persamaan 3 kali dalam kurung 5 dikurangi x kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2x. Ya, biar komplit, cara 2 kita lakukan. Langsung kita
Masuk di bagian akhir dari mencari pasangan faktor negatif 24 yang tandanya berlawanan dan jumlahnya adalah negatif 2. Nah, tadi sudah kita dapatkan, yaitu 4 kali negatif 6. Tugas kita tinggal menyatakan 3x kuadrat dikurangi 2x dikurangi 8 sama dengan 0 sebagai bentuk ax plus p dikali ax plus q per a. A3, p-nya 4 dan q-nya negatif 6. Sehingga kita peroleh bentuk 3x plus 4 dikali 3x min 6 per 3 sama dengan 0. Kemudian di antara dua kelompok pada pembilang ini, mana yang bisa difaktorkan dengan sifat distributif? Untuk bagian depan tidak ada faktor sekutu, berarti bagian yang belakang 3x min 6. Berapa faktor sekutunya? Berapa yang bisa membagi 3x sekaligus bisa membagi 6? Berapa? 3. Ya, kalau begitu 3 kita keluarkan dari dalam kurung. Nah ini 3x dibagi 3 hasilnya x, negatif 6 dibagi 3 hasilnya negatif 2. 3 dan 3 kita bagi, hasilnya 1. Kita peroleh 3x plus 4 dikali x min 2 sama dengan 0. Kemudian kita pecah menjadi dua kelompok, 3x plus 4 sama dengan 0 atau x dikurangi 2 sama dengan 0. Dengan demikian kita dapatkan hasil x sama dengan negatif 4 per 3 atau x sama dengan 2. Sebagai penyelesaian dari persamaan 3 kali dalam kurung x dikurangi x kuadrat sama dengan 7 dikurangi 2x. Ini penyelesaiannya. Nah, saya kira cukup. Silahkan Anda kembangkan melalui latihan soal berikut. Silahkan dikerjakan dengan penuh kesungguhan, ketelatenan, tidak mudah menyerah. Perhatikan apa yang sudah kita contohkan tadi, langkah demi langkahnya, sebagai panduan untuk Anda berlatih mandiri. Mudah-mudahan dengan latihan-latihan ini Anda semakin paham dan semakin mantap. Baiklah, demikian tadi pembahasan kita. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan akan kita lanjutkan. Silakan ditunggu di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.